Wu Wei adalah konsep dari Tionghoa yang berinti pada Taoisme dari buku Dao De Ching karya Lao Tzu. Wu Wei dapat diterjemahkan sebagai tidak mencoba, tidak bertindak, tidak memaksakan tindakan, tidak melakukan apapun, dan bertindak tanpa keinginan. Ya, memang ada banyak terjemahan tentang arti dari Wu Wei ini. Wu Wei bukan berarti tidak melakukan apa-apa, santai, dan hanya berdiam diri, melainkan tentang menyelaraskan gerakan kita dengan aliran kehidupan yang lebih besar. Tindakan ini disebut sebagai tindakan alami. Wu Wei tidak melibatkan usaha atau perjuangan yang berlebihan, tapi semacam mengikuti arus di mana kita dapat bergerak menyatu dengan energi, menanggapi dengan bebas situasi apapun yang akan muncul. Maksudnya seperti ini, kita masing-masing memiliki momen dalam hidup ketika berada dalam arus kehidupan. Nah, pada saat yang sama, dengan kombinasi fokus dan melepas keterikatan, kita akan memasuki keadaan terhubung dengan apa yang kita lakukan. Gerakan kita menjadi sangat produktif dan diekspresikan dengan mudah secara bersamaan. Dunia di sekitar kita tampak melambat, dan di ruangan itu seolah-olah kita menjadi satu dengan hal yang kita lakukan. Kata-kata mengalir ke halaman mengungkapkan apa yang harus ditulis. Gelombang kehidupan membawa kita, dan kita adalah bagian dari gelombang itu. Ritme lagu yang kita suka datang melalui kita, dan keluar menjadi ekspresi murni dari siapa kita. Kita dapat merasakan sekilas dari keadaan luar biasa yang aku jelaskan tadi di saat puncak gerakan, cinta, dan usaha kreatif kita menjadi satu. Dan keadaan luar biasa ini hanya dapat diakses melalui keajaiban atau penguasaan. Tapi bagaimana jika keadaan tersebut adalah keadaan normal yang sebenarnya yang dimaksudkan untuk kita, dan keadaan tersebut tersedia untuk kita dan dapat diakses setiap saat? Secara historis, banyak ahli Taoisme memilih untuk mengeksplorasi esensi dari Wu Wei ini dengan menarik diri mereka dari masyarakat, mengembara dengan bebas melalui pegunungan, bermeditasi dengan waktu yang lama di dalam gua. Mereka yang melakukan itu mengembangkan kehidupan sehari-hari yang dipelihara dan dibimbing langsung oleh alam tersebut. Menurut Lao Tzu, ekspresi tertinggi dari Wu Wei tidak hanya ditemukan di retreat dari dunia, tetapi juga dalam pengalaman cara hidup kita. Sementara banyak dari kita bangun di pagi hari dengan banyak rasa urgensi untuk diselesaikan hari ini. Biasanya kita akan mempertimbangkan menurut skala prioritas urgensi mana yang akan kita selesaikan terlebih dahulu hari ini. Jika kita benar-benar menyimak dan mengikuti urutannya, segala sesuatunya dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan tanpa usaha keras. Tapi jika kita terlalu memaksakan, butuh waktu dan energi yang lebih untuk menyelesaikan sesuatu itu. Dan dalam beberapa kasus tidak ada yang bisa diselesaikan, tidak peduli seberapa kerasnya kita mencoba menyelesaikannya. Apapun niat atau hasil yang kita inginkan, dan apapun yang mungkin dikatakan pikiran kita tentang betapa mendesaknya urgensi itu, Wu Wei memberitahu kita bahwa pada akhirnya cara paling efektif untuk melakukan apapun adalah dengan mengikuti jalan alam. Saat kita menyesuaikan diri dengan aliran dari tugas apapun, kita mungkin menemukan bahwa ada tindakan penting yang harus kita ambil. Dengan menyelaraskan diri kita dengan energi dari apa yang kita kerjakan, kita seringkali akan dapat mencapai lebih dengan usaha yang lebih sedikit. Bagaimana alam bekerja untuk mengungkapkan contoh sempurna dari Wu Wei ini? Contoh sederhananya seperti siklus matahari, rotasi bumi, orbit bulan, aliran sungai, dan kehidupan pohon. Semua contoh ini memberikan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Contoh ini sangat menggambarkan tujuan alami, memberikan apa yang dilahirkan untuk disampaikan kembali. Masing-masing melakukan tugasnya tanpa mencoba terlalu keras. Beberapa orang secara intuitif menafsirkan tidak mencoba sebagai sesuatu yang pasif, santai, dan malas. Di mata Taoisme ada saatnya untuk bertindak, tetapi jika tidak ada tindakan yang diperlukan berdasarkan hukum alamnya, maka jika kita mencoba melakukan apapun saat itu akan terasa berlebihan. Faktanya, tindakan yang berlebihan tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu yang sempurna atau baik.
Sederhananya begini, jika kita menanam tanaman dan kita telah menciptakan kondisi yang tepat dengan sinar matahari yang pas, pupuk, dan air yang sehat, ada saatnya cara terbaik untuk kita memastikan pertumbuhan tanaman itu adalah dengan membiarkannya. Lebih banyak air, lebih banyak sinar matahari, lebih banyak pupuk tidak akan membantu tanaman itu. Pada kenyataannya, terlalu banyak dari semua itu malah dapat menghambat pertumbuhan tanaman itu. Wu mengajari kita untuk tidak memaksa tindakan, tetapi membiarkan tindakan tersebut mengambil jalannya sendiri. Ketika kita melihat dunia saat ini, saat sekarang, tampaknya ada begitu banyak hal yang harus dilakukan di tengah perjuangan kita untuk maju, pencapaian pribadi, dan dalam beberapa kasus untuk bertahan hidup dapat terasa di luar nalar. Untungnya, inti dari Wu adalah kesederhanaan dalam tindakan yang perlu dilakukan dan tidak untuk membantu kita menyelaraskan diri dengan aliran alami kehidupan. Berikut adalah beberapa yang dapat kamu coba sendiri untuk menemukan Wu-mu. Jika tujuan mendasar kita adalah menyelaraskan dengan aliran kehidupan alami, tidak ada guru yang lebih baik dan tidak ada tempat yang lebih baik untuk terhubung dengan inti dari kita selain di alam. Saat kita melangkah ke alam, kita terhubung langsung ke dunia Wu, di mana sistem alami generatif yang dipenuhi aliran ada di alam. Terhubung dengan semua yang ada di alam, membantu menghubungkan kita dengan semua yang ada di dalam diri kita, yang secara alami memberi ruang bagi Wu. Saat kita menyelaraskan diri dengan alam, kita diingatkan akan kemurahan hati yang datang dari kehidupan yang sudah selaras dengan diri kita. Satu benih menghasilkan buah yang memberi makan banyak orang dan menghasilkan 1000 benih lagi. Matahari memberikan semua yang dimilikinya tanpa terkuras. Sebuah sungai memberi kehidupan ketika ia mengalirkan airnya dari gunung ke laut. Salah satu ekspresi paling alami yang kita dapat dalam hidup adalah saling memberi tanpa menuntut kembali. Ketika kita membiarkan diri kita mengikuti panggilan spontan kita untuk memberi, bahkan jika itu adalah hal kecil, kita akan memungkinkan dan membuka diri kita untuk menerima sesuatu dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan nanti. Pasti selalu ada bagian dari hidup kita yang secara sadar telah kita rencanakan. Tetapi di setiap langkah di sepanjang jalan akan selalu ada kemungkinan yang tidak dapat kita prediksi. Terkadang upaya kita untuk memenuhi rencana itu membuat kita tidak bisa melihat kemungkinan lain yang mungkin menunggu untuk diungkapkan. Ketika kita menemukan diri berjuang mati-matian, seringkali itu karena prinsip kita sendiri untuk tetap tenang sampai mendapatkan hasil yang telah direncanakan. Nah, saat kita melepaskan rencana itu, melepaskan keterikatan itu, kita akan membuka diri kita untuk mengetahui apa adanya. Dan dalam penerimaan itu, kita akan melihat kemungkinan lain dan 1000 jalan yang tidak bisa kita lihat sebelumnya. Salah satu prinsip Wu adalah esensi aliran yang tidak direncanakan sebelumnya. Aliran itu dapat muncul secara spontan. Saat kita mengambil langkah dalam bidang kehidupan apapun, salah satu pembelajaran besar yang akan diajarkan Wu adalah tetap terbuka terhadap apapun yang muncul secara spontan, seperti bisikan ide atau dorongan segar yang mungkin muncul. Bisikan itu memberitahu kita kesempatan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Bisikan tersebut bisa muncul dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.